Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 19. Bunyi firman Tuhan berkata begini, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah bagaimana kita bersaksi. Saudara, ada banyak orang Kristen yang mungkin tahu panggilannya menjadi saksi Kristus. Tetapi kemudian ada banyak ketakutan yang muncul. Ada banyak keraguan yang muncul. Dan juga ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana harus bersaksi. Ya kan? Orang-orang bersaksi, orang-orang Kristen yang bersaksi harus perlu diperlengkapi, saudara. Harus tahu bagaimana bersaksi dengan baik. Bersaksi artinya bahwa kita memberitakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, kalau kita menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang kita bagikan kepada orang lain. Saudara, seringkali orang Kristen takut untuk bersaksi. Ya kan? Kenapa? Wah, takut untuk dianiaya. Takut dipersekusi. Ya, takut menjaga hati orang lain supaya tidak tersinggung. Tetapi saudara, kita memang harus bersaksi, itu tugas kita. Nah, oleh sebab itu, orang-orang Kristen yang takut untuk bersaksi adalah orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak dipenuhi hatinya oleh kasih Kristus. Karena firman Tuhan berkata, di dalam kasih melenyapkan ketakutan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus, maka otomatis ketakutan itu akan lenyap. Yang ada adalah rasa kasihan kepada jiwa-jiwa. Yang adalah rasa kasihan dan iba kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Masa cuma kita yang masuk surga, sementara yang lainnya masuk neraka. Saudara, itu dasar itu yang membuat kita harus bersaksi. Dan saudara, seperti dalam pengadilan, syarat bagi seorang saksi harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama adalah saksi itu harus melihat kejadian yang sesungguhnya, ya kan? Melihat perkara yang terjadi. Syarat yang kedua, bahwa saksi itu harus mendengar perkara itu. Kemudian yang ketiga, bahwa saksi itu harus mengalami sebuah kejadian sehingga dia layak memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan menjadi seorang saksi. Nah saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita harus mengalami ketiga hal ini sebagai syarat untuk bisa bersaksi kepada orang lain. Yang pertama adalah kita harus melihat. Ya mungkin saudara tidak mungkin, ya mustahil bagi kita untuk bisa menyaksikan peristiwa bagaimana Yesus disalib, mati dan bangkit lagi. Ya, tetapi kita bisa melihat itu melalui apa? Melalui firman Tuhan yang tertulis. Ya kan, Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan baru bangkit, saudara. Semua tertulis dalam Alkitab. Dan kita bisa melihat itu dengan jelas dalam firman Tuhan. Dan itu sudah memenuhi syarat bagi kita untuk menjadi saksi. Oleh sebab itu, kalau mau bersaksi, kalau menjadi saksi yang baik, harus belajar firman, saudara. Tidak boleh tidak, harus belajar firman. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa kita harus mendengar firman itu. Ada banyak orang Kristen yang sombong, ya kan? Wah, saya sudah dengar itu. Saya sudah dengar firman itu. Dan tidak mau dengar pengkhotbah lain lagi. Karena merasa sudah tahu. Sebagai saksi yang baik, kita harus banyak dengar khotbah sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang lain apa yang kita dengar. Yang ketiga, saudara, bahwa kita harus mengalami, menyaksikan sendiri kuasa daripada Injil itu. Apa yang kita mau saksikan kepada orang kalau kita mengalami? Ada banyak orang Kristen yang ragu untuk bersaksi sebenarnya karena dia tidak mengalami kuasa Injil Kristus, ya kan? Kalau kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi Injil Kristus, kita pasti akan mengalami kuasa dan kuasa daripada firman itu sendiri, ya kan? Kalau misalnya kita lagi sakit terus kita berdoa, ya kan? Kemudian Tuhan sembuhkan, itu sudah menjadi saksi
Itu sudah menjadi sebuah kesaksian untuk kita ceritakan kepada orang. Bahwa betul apa kata firman, ya kan? Kalau misalnya kita kekurangan, kita berdoa dengan iman, kita hidup dengan iman, kemudian Tuhan berkati kita, pelihara hidup kita, itu juga sudah kesaksian yang kita bisa bagikan ke orang lain. Amin, saudara. Jadi harus mengalami Tuhan itu sendiri. Ya, kalau ada orang Kristen yang tidak bisa bersaksi, jangan-jangan sebenarnya belum mengalami Tuhan itu sendiri. Ya, kalau mau menjadi saksi yang baik, harus melihat, harus mendengar, dan harus mengalami Tuhan itu sendiri, mengalami kuasa firman, mengalami Injil Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saya mendorong kita, mari kita menjadi saksi yang baik dengan kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa firman-Nya, supaya kita bisa bagikan itu kepada orang lain. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang baik, dengan kami belajar firman, belajar mendengar Tuhan khotbah-khotbah yang baik. Bahkan Tuhan, kami mengalami Engkau sendiri, mengalami Tuhan, mengalami firman, mengalami kuasa daripada Injil itu sendiri yang telah mengubahkan kami, baru kami bagikan ke orang lain. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.